Manajemen pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan Majelis Taklim. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni manajemen yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Dalam bahasa Arab, istilah manajemen diartikan sebagai an-nizam, yang berarti susunan, tatanan, sistem, dan metode. Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen pendidikan keagamaan adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Yang kedua ada fungsi Majelis Taklim. Fungsi Majelis Taklim adalah yang pertama sebagai pusat pengembangan ilmu-ilmu Islam, yakni memerankan diri sebagai institusi yang melakukan tafakuh fi al-din, yaitu kajian dan pengajaran Al-Quran, As-Sunnah, dan pemikiran para ulama. Yang kedua sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia umat agar mendorong lahirnya masyarakat Islam dengan ilmu dan budaya yang tinggi atau khair ummah. Yang ketiga sebagai pusat konsultasi dan konseling Islam sebagai akibat dari perubahan yang begitu cepat dan pola kehidupan yang sangat kompetitif. Yang keempat sebagai pusat pengembangan budaya dan kultur Islam terutama untuk membendung infiltrasi budaya asing. Dan yang kelima yaitu fungsi tersebut harus sebagai pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat Islam. Yang ketiga ada perencanaan Majelis Taklim. Fungsi perencanaan atau planning mengandung beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam Majelis Taklim, terutama di dalam penyusunan program-programnya dan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, merupakan pemilihan arah tindakan, menjembatani kesenjangan antara keadaan pada saat sekarang dan keadaan yang diinginkan di masa depan, pengenalan hal-hal yang baru, pembaharuan yang sehat, dan lain sebagainya. Dengan demikian, perencanaan sangatlah penting dalam organisasi Majelis Taklim, terutama agar program kegiatan-kegiatannya dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah sehingga tujuan dan cita-citanya dapat diwujudkan. Yang keempat ada syarat dan karakteristik Majelis Taklim. Syarat-syarat Majelis Taklim yang pertama adanya pengurus yang berkesinambungan, yang kedua adanya guru, yang ketiga adanya jamaah, yang keempat adanya kurikulum yang terarah, yang kelima adanya kegiatan pendidikan yang teratur dan berkala, dan yang terakhir adanya tempat penyelenggara. Yang kelima ada perencanaan Majelis Taklim. Langkah-langkah perencanaan Majelis Taklim yakni yang pertama ada proses menyusun perencanaan yang terdiri dari mengumpulkan informasi dan data tentang hal-hal yang diinginkan untuk dikerjakan oleh Majelis Taklim, kemudian menilai informasi atau data yang lebih didapat, dan yang terakhir menciptakan rencana. Yang kedua ada langkah konsepsional perencanaan, yakni menetapkan visi dan misi. Yang kedua sasaran, yang ketiga strategi, yang keempat kebijakan, yang kelima program, yang keenam anggaran, yang keenam ada kepemimpinan Majelis Taklim. Kepemimpinan Majelis Taklim adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerja sama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama. Dengan perkataan lain, kepemimpinan adalah seni kemampuan mempengaruhi perilaku manusia dan kemampuan mengendalikan orang-orang dalam organisasi agar perilaku mereka sesuai dengan perilaku yang diinginkan oleh pimpinan organisasi. Yang ketujuh ada kurikulum Majelis Taklim. Materi kajian Majelis Taklim harus disusun secara sistematis dan berkesinambungan, berkaitan dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, agar jamaah memiliki pengetahuan yang integral tentang Islam. Materi kajian ini diberikan pada waktu taklim atau pengajian yang dilaksanakan secara rutin setiap pekan sekali dan tidak dicampur adukan dengan acara lainnya seperti tabligh akbar atau daurah atau pelatihan. Dalam penyusunan kurikulum Majelis Taklim dapat melibatkan para pakar yang ahli di bidangnya masing-masing
Dengan demikian, diharapkan dapat tersusun suatu kurikulum yang standar dan baku yang dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan majelis taklim. Poin ke-8 ada pengorganisasian majelis taklim. Pengorganisasian majelis taklim adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Poin terakhir yaitu pengendalian dan evaluasi majelis taklim. Pengendalian dan evaluasi majelis taklim, proses dan kegiatan pengendalian atau pengawasan majelis taklim merupakan fungsi akhir dalam manajemen. Pengendalian majelis taklim adalah fungsi yang memperhatikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan dari rencana atau program yang telah ditetapkan majelis taklim. Pengendalian manajemen majelis taklim dikonsentrasikan pada pelaksanaan aktivitas, tugas-tugas majelis taklim yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai dilakukan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.